Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Tentunya pasti luar biasa. Kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini Tuhan. Kami mau dengar suara kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Engkau buka hati kami supaya hati kami boleh siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, sucikan kami dalam darah-Mu yang kudus. Layakkanlah kami Tuhan untuk kami boleh terima berkat pada kesempatan ini. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan saat ini adalah kesabaran mendatangkan kemenangan. Ya. Sering kali dalam kondisi apapun, dalam keadaan, situasi yang kadang-kali membuat kita nggak bisa sabar. Sering orang nasihati kita sabar ya, harus sabar seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak Saudara, mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur 37. Pembacaannya sebetulnya dari 37 saya ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan natsnya saja, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia, ya. Menantikan di sini bisa diartikan adalah kesabaran, ya kan? Kesabaran di dalam istilah pemazmur ini yaitu nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, berdiam diri dan nantikan Tuhan. Menanti adalah juga kita sering katakan menunggu, ya. Menanti atau menunggu itu adalah satu pekerjaan yang membosankan. Menunggu dalam waktu lama. Jika seorang pemuda-pemudi punya janji, mau menunggu pacar, ya, janjinya jam 9. Tetapi datangnya jam 1. Aduh, kira-kira bagaimana? Janjian jam 9 pagi, baru datang jam 1. Pasti marah, uring-uringan dan sebagainya, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin masih bisa sabar, ya, menunggu untuk hal-hal duniawi. Tetapi faktanya banyak orang yang menunggu jawaban doa dari Tuhan itu enggak sabar, ya. Menunggu doa-doanya dijawab oleh Tuhan itu enggak sabar. Sehingga banyak orang yang ambil jalan pintas. Misalnya kalau dia sakit, ya, berdoa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kok Tuhan enggak jawab-jawab. Berdoa untuk kesembuhan. Lalu dengar orang lain kasih omongan. Udahlah kamu kesana saja ke si A, nanti pasti dia bisa sembuhin. Ya, kamu tinggal nurutin aja apa katanya. Seperti itu, dia cari alternatif lain. Mencari jalan pintas untuk dia bisa sembuh. Disinilah dia tidak bisa sabar menantikan Tuhan, ya. Kita seringkali kalah, Bapak Saudara, dalam hal kesabaran, ya. Selalu mencari cara-cara kita sendiri, menghalalkan segala cara. Ada orang yang pengen kaya, cari jalan pintas. Dia pergi ke Gunung Kawi, mencari kekayaan dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia memang nanti bakalan kaya, tetapi ya pasti ada tumbalnya. Nah, dan apa artinya itu semuanya? Toh nanti mati nggak dibawa,
malah dia nggak masuk surga. Ya, Bapak Saudaraku, cara-cara seperti ini yang sering kali dilakukan oleh manusia demi mencapai tujuannya, supaya segala sesuatunya bisa cepat, bisa instan. Kan sekarang segala sesuatu seringkali kita dapatkan instan ya, supaya nggak lama. Bikin susu instan, indomie instan, dan sebagainya, bubur instan, supaya cepat. Apa arti menantikan Tuhan, Bapak Saudara? Yaitu satu kesanggupan menunggu saat yang tepat bagaimana Tuhan untuk menolong kita. Ya, kita harus sabar dalam kesesakan. Contohnya, seperti apa sih orang yang sabar menantikan Tuhan itu? Menanti jawaban Tuhan yang tepat. Ya, saya mau ceritakan tentang seorang wanita yang begitu menikah, dia tidak langsung mendapatkan momongan seperti yang diharapkan. Belum dikaruniai anak. Dalam usia pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum juga. Tetapi dia sabar menantikan jawaban Tuhan. Dia tekun berdoa, dia tekun berharap kepada Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tidak cari jalan pintas, tidak cari cara yang menghalalkan segala cara. Tapi akhirnya apa? Dari ketekunannya, dari kesabarannya itu, Tuhan menjawab doanya. Pada usia pernikahannya keempat, Tuhan karuniakan anak di dalam kandungannya. Dan suatu saat dia melahirkan, dan anak itu menjadi berkat yang luar biasa buat keluarga ini. Jadi dia begitu sabar menantikan janji Tuhan, berkat Tuhan. Dan akhirnya pertolongan datang ya. Jadi kita harus sabar dan tidak lakukan hal-hal yang jahat supaya Tuhan berkenan. Yang kedua, mengapa kita harus nantikan Tuhan? Jika kita nantikan Tuhan, kita berada di dalam kehendak-Nya. Kalau kita tidak menantikan jawaban Tuhan, kita bisa berada di luar kehendak Tuhan. Jadi, contohnya Sarah, istri Abraham, Tuhan janjikan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi dia menunggu, mana keturunanku gak ada. Sampai-sampai Sarah karena gak sabar, dia berikan gundiknya, pembantunya kepada suaminya untuk jadi istri. Dan akhirnya bisa melahirkan anak buat Abraham ya. Tetapi apa yang terjadi? Kehadiran istri yang diberikan oleh Sarah kepada suaminya sendiri ini membawa masalah di dalam rumah tangganya. Sampai-sampai Sarah harus mengusirnya. Ya, istri yang tadi pembantunya yang diberikan sama suaminya itu. Yang ketiga, apa untungnya kalau kita menantikan Tuhan, Bapak Saudara? Apa untungnya jika kita sabar menunggu jawaban Tuhan, menantikan Tuhan? Di dalam Mazmur 37 ayat 25, itu ya kelanjutan dari ayat bacaan tadi, kita akan mendapatkan berkat yang kecukupan. Berkat yang berkecukupan ya. Saya percaya bahwa di antara kita tidak ingin yang tidak diberkati Tuhan, yang tidak mengalami kecukupan di dalam rumah tangganya. Dan kalau anak-anak Tuhan masih merasakan gak cukup berkat Tuhan, kekurangan-kekurangan terus, itu dipertanyakan. Dipertanyakan hubungannya dengan Tuhan itu seperti apa.
Mungkin dia menjadi orang yang tidak sabar seperti ini, atau bahkan tidak intim sama sekali, tidak membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kemudian apalagi keuntungannya Bapak Saudara, yaitu adalah kita mendapatkan berkat pemeliharaan. Ya, luar biasa, Tuhan memelihara hidup kita. Siang dan malam ada di dalam pemeliharaannya, di dalam lindungannya. Kemanapun kita pergi melangkah, Tuhan menyertai, dan apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Terus berkat kedewasaan, yaitu kita menjadi dewasa secara rohani ya. Kemudian kita di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan itu adalah orang yang menang dalam peperangan. Seseorang yang tidak terkalahkan, yang tidak ada yang menandingi, itu adalah pahlawan ya. Jadi luar biasa kalau kita bisa sabar, kita diumpamakan sebagai seorang pahlawan ini Bapak Saudara. Ya berarti kita bukan orang yang mudah kalah, yang lemah. Ya, kita justru adalah orang-orang yang kuat karena kita bisa memiliki kesabaran ya. Nah, kesimpulannya Bapak Saudara bahwa kemenangan orang percaya itu terletak pada penguasaan diri dan kesabarannya dalam menantikan Tuhan berkarya. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudaraku punya pergumulan. Entah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, pekerjaan, ataupun pelayanan. Mari kita sabar nantikan pertolongan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan cari jalan pintas, jangan mengakal-akali dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kita tetap menantikan Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan berikan pertolongan itu tepat pada waktunya, ya. Ya, tidak akan pernah terlambat. Dia memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi lewat renungan firman Tuhan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar inilah yang akan memperoleh apa yang diinginkannya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Amin untuk firman Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah firmankan pada saat ini melalui hamba-Nya. Tuhan mau kita hidup di dalam kesabaran. Jika kita mau memperoleh kemenangan demi kemenangan. Nah, mari satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sungguh Bapa, seringkali kami menjadi orang yang tidak sabar. Kami selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dalam bertindak sehingga mengalami banyak kesalahan. Oh Tuhan, saat ini biarlah firman-Mu boleh membawa kami semakin mengerti. Jikalau kami menantikan Tuhan dengan sabar, maka pertolongan-Mu itu indah dan tepat pada waktunya. Seringkali Tuhan kami berbuat yang tidak benar, berbuat Tuhan menyimpang dari firman-Mu dan kami tidak taat. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah pada kesempatan ini firman-Mu menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, hidup dalam kesabaran, supaya kami juga hidup di dalam kemenangan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Engkau akan menguraikan di dalam hati masing-masing yang mendengarkan renungan pada saat ini. Dan biarlah mereka diberkati, dikuatkan, dan dibangun iman percayanya, dibentuk karakternya menjadi karakter yang indah di hadapan-Mu. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus. Tuhan Yesus memberkati.